Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Al-muallif al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan wa qawlihi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Al-ayah. Kelanjutan ayatnya, fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah serta kepada hari akhir, menegakkan salat dan menunaikan zakat, serta dia tidak takut atau mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, maka mereka itu pasti termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat At-Taubah ayat 18. Beliau rahimahullah menyebutkan ayat ini di dalam bab ini seputar al-khauf di dalam kitab Tauhid, seputar al-khauf, rasa takut. Sebab di antara rasa takut al-khauf itu ada yang mencabut tauhid dari akarnya, yaitu khaufu syirk, rasa takut yang syirik akbar, yaitu rasa takut yang diiringi dengan unsur-unsur ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga itu harus difahami kemudian ditinggalkan. Demikian juga dikarenakan di sana ada al-khauf, rasa takut yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Sehingga ini juga sama, harus difahami dan ditinggalkan, dijauhi, diwaspadai. Nah, oleh karena itulah penulis rahimahullah menyebutkan bab ini seputar khauf, rasa takut, dikarenakan di antara bentuk-bentuk khauf, rasa takut itu ada yang bertolak belakang, bertentangan dengan tauhid, menghilangkan dan mencabut tauhid dari akarnya, dan di sana ada rasa takut yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Sehingga dibahas oleh beliau rahimahullah di dalam kitab Tauhid agar kita meninggalkan rasa takut yang terlarang tersebut. Nah, di antara ayat-ayat yang beliau sebutkan di dalam bab ini adalah Surat At-Taubah ayat 18 yang kita baca. Ya, innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Wa lam yakhsha illallah. Nah, ini yang dimaukan dari ayat ini yang berkaitan dengan bab wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutan ayatnya, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, mereka itu pasti termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yakni mereka yang bersifat dengan sifat-sifat ini. Nah, ayat ini surat At-Taubah ayat 18 ya berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, maka al-musyrikuna atau maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Atau ayat 17 ayat sebelumnya. Maka lil musyrikin, tidak sepantasnya bagi orang-orang musyrik itu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan
mereka mempersaksikan atas diri mereka sendiri dengan kekafiran, yakni mereka melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran, ya, yang itu menjadi bukti kekafiran itu ada pada diri mereka. Mereka itu orang-orang musyrik telah gugur amal-amal mereka dan mereka akan kekal di dalam an-nar. Nah, ayat ini At-Taubah ayat 17 dan ayat setelahnya yang disebutkan oleh penulis At-Taubah ayat 18. Nah, ini bantahan bagi orang-orang musyrikin Mekah yang berbangga karena merasa telah memiliki jasa, telah memiliki amal besar, yaitu imaratul Masjidil Haram, memakmurkan Masjidil Haram. Ya, maka Allah membantah mereka. Maka dari musyrikin, tidak sepantasnya bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya, sementara mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan syirik, melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Apakah dengan kesyirikan dan kekafiran itu masjid-masjid Allah dimakmurkan? Tentunya tidak. Demikian juga ayat setelahnya, innama ya'muru masajid Allah. Setelah Allah menampik bahwa orang-orang musyrik itu tidak pantas untuk memakmurkan masjid, maka sebaliknya di ayat yang setelahnya ini Allah menjelaskan siapa yang benar-benar yang sepantasnya memakmurkan masjid, yaitu man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, sehingga orang-orang musyrik itu tidak memiliki hak dalam memakmurkan masjid-masjid Allah. Memakmurkan bagaimana ini? Imarah terbagi menjadi dua. Macam yang mana yang dimaukan? Imarah, pemakmuran yang pertama adalah imarah hissiyah, memakmurkan secara fisik bangunan masjid. Ya, memakmurkan secara fisik bangunan masjid, seperti membangunnya, ikut membangunnya, atau berinfak dalam pembangunannya, ikut membersihkan dan merapikan, memperindah masjid. Ya, demikian juga ikut mendesain. Ya, orang musyrik, orang kafir itu jangan dibiarkan, atau bahkan juga jangan dipilih. Jangan dipilih untuk mendesain masjid. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al musyrikin ayya'muru masajid Allah. Tidak sepantasnya bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Jangan mendesain, jangan ikut berinfak di dalam memakmurkan fisik-fisik masjid. Ya. Dan semisalnya. Bentuk imarah, pemakmuran masjid yang kedua adalah imarah ma'nawiyah. Memakmurkan masjid dalam bentuk melakukan ibadah-ibadah, amal soleh di masjid tersebut, ibadah salat, ibadah zikir, tilawatul Quran, demikian juga ad-durus, pelajaran-pelajaran agama, ta'lim, ceramah, demikian juga terutama di bulan Ramadan i'tikaf, dan lain sebagainya, memakmurkan masjid dengan ibadah-ibadah. Ini imarah ma'nawiyah. Nah, dua makna imarah, dua makna pemakmuran masjid ini itu masuk di sini, masuk di dalam ayat ini. Kedua makna imarah dimaukan di dalam ayat ini. Orang musyrik tidak dibiarkan untuk memakmurkan masjid secara fisiknya. Demikian juga tidak dibiarkan, tidak boleh memakmurkan masjid dengan beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, imarah hissiyah fisik dan imarah ma'nawiyah berupa ibadah.
Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memberi ketetapan bahwa yang pantas memakmurkan masjid-masjid itu adalah yang bersifat dengan sifat-sifat ini. Ya, siapa itu? Atau apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama adalah al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah yakni mencakup 4 hal yang kita pelajari. Mengimani wujud Allah, Allah itu ada. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah, yakni bahwa Allah yang mencipta, mengatur ya alam semesta. Mengimani uluhiyah Allah, yakni meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Ini uluhiyah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Ya. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, tanpa meyakini bahwa sifat-sifat tersebut sama dengan sifat makhluknya, menyerupai sifat-sifat makhluknya. Nah, ini 4 hal. 4 hal yang berkaitan dengan iman kepada Allah. Yang kedua, sifat yang kedua adalah al-iman bil yaumil akhir. Sifat yang kedua yang semestinya ada pada orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, buyutullah, yaitu beriman kepada hari akhir. Nah, kenapa dinamakan hari akhir? Ya, karena itu adalah hari yang terakhir, tidak ada lagi hari setelah itu, setelahnya. Nah, hari akhir itu dimulai dari kapan? Ya, hari akhir itu diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mimma yakun ba'dal maut. Dimulai dari kematian seseorang di alam barzakh, alam kubur, maka itu sudah termasuk al-yaum al-akhir. Seterusnya sampai negeri pembalasan. Pembalasan berupa negeri pembalasan berupa al-jannah ya, atau an-nar, surga atau neraka. Kemudian sifat yang ketiga, maqamus shalah, menegakkan salat. Menegakkan salat itu bagaimana? Ya, menegakkan salat diterangkan oleh para ulama ada 2 macam. Macam yang pertama adalah iqamatus shalah, menegakkan salat yang hukumnya wajib, harus. Dan yang kedua adalah iqamatus shalah, menegakkan salat yang hukumnya adalah mustahabbah, sunnah. Sifatnya adalah menyempurnakan. Adapun macam menegakkan salat yang pertama yang hukumnya wajib adalah mengerjakan syarat-syarat sahnya salat, rukun-rukun salat, dan perkara-perkara wajib di dalam salat. Perkara-perkara wajib yang bukan rukun, ini juga harus dikerjakan. Nah, ini menegakkan salat yang wajib. Minimalnya ini, memenuhi syarat-syarat sahnya salat, rukun-rukun salat dikerjakan, dan dikerjakan pula kewajiban-kewajiban di dalam salat. Adapun macam yang kedua, iqamatus shalah al-mustahabbah, menegakkan salat yang disunahkan, yaitu di samping mengerjakan 3 hal tadi, syarat, rukun, dan wajibat, juga mengerjakan al-mustahabbat, ya, hal-hal yang disunahkan di dalam salat. Ya, hal-hal yang disunahkan dalam salat juga ikut dikerjakan. Maka ini termasuk dalam bentuk menegakkan salat, tetapi hukumnya mustahabbah, sunnah, sifatnya sebagai penyempurna. Nah, ini sifat yang ketiga, iqamus shalah, menegakkan salat. Ya. Wa ataz zakah. Sifat yang keempat adalah ita az-zakah, menunaikan zakat, memberikan zakat kepada siapa? Yani kepada mustahiqnya, yang berhak. Ya, seperti yang Allah Ta'ala terangkan di dalam
Ya, surat At-Taubah juga di dalam Al-Quran ada 8 ya macam mustahiq az-zakah. Adapun zakat yaitu harta yang Allah wajibkan pada beberapa jenis harta. Zakat yaitu ya kadar tertentu yang Allah wajibkan untuk dikeluarkan pada jenis-jenis harta benda tertentu. Nah, jadi harus dibayarkan zakat. Nah, zakat mal. Bukan juga di sana ada zakat fitr, ya fitrah. Kemudian sifat yang berikutnya yang keberapa itu? Yang kelima. Nah, itu yang dimaukan di sini di dalam bab ini, walam yakhsha illallah. Orang yang sepantasnya, ya, orang yang pantas memakmurkan masjid itu adalah orang yang lam yakhsha illallah. Dia tidak takut kepada apapun dan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna khasyah. Ya, khasyah rasa takut. Nah, di sana ada istilah khasyah. Dan di sana juga ada istilah khauf, rasa takut juga. Khasyah dan khauf dalam bahasa kita ya, kurang lebih terjemahnya sama, yaitu takut. Ya. Namun dalam bahasa Arab demikian juga di dalam keterangan para ulama, sebenarnya dua istilah ini memiliki makna yang berbeda, khasyah dengan khauf. Perbedaannya apa? Setidaknya ada dua perbedaan antara khasyah dengan khauf. Perbedaan yang pertama adalah khasyah itu diiringi dengan ilmu, diiringi dengan pengetahuan tentang pihak yang ditakuti. Itu khasyah. Ya. Jadi yang mendasari rasa takutnya kepada pihak yang dia takuti adalah karena dia mengetahui ya keadaan pihak yang ditakuti tersebut, tahu. Ya, itu khasyah. Itu khasyah. Karena terkadang seperti takutnya anak kecil, ya, takutnya anak kecil, ya, dia takut, tetapi sebenarnya bukan karena mengetahui keadaan apa atau siapa yang dia takuti, tetapi karena takut biasa, dia takut. Ya, kenapa takut? Apa kamu tahu bahwa orang itu jahat? Ya enggak juga, cuma takut. Ya. Kenapa kamu takut? Ya, apakah hewan itu berbahaya? Kamu tahu bahwa hewan ini berbahaya sehingga takut terhadap hewan ini? Jawabannya tidak, takut saja. Padahal kita selaku orang dewasa tahu bahwa hewan ini tidak berbahaya. Tapi anak kecil bisa takut. Kenapa? Ya karena tadi rasa takut mereka bukan rasa takut yang didasari dengan ilmu, didasari dengan pengetahuan tentang pihak yang ditakuti. Adapun khasyah itu didasari dengan ilmu. Oleh karena itulah orang dikatakan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendasari rasa takutnya kepada Allah di atas ilmu. Ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala yang mendalam. Ketika itulah dia dikatakan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang khasyah kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang berilmu, terutama berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa Allah mengatakan hanya mereka yang khasyah kepada Allah? Ya, jawabannya khasyah itu memang dilandasi dengan ilmu. Oleh karena itu yang khasyah kepada Allah ya hanya orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini perbedaan yang pertama antara khasyah dengan khauf, yaitu khasyah didasari dengan ilmu, didasari dengan pengetahuan. Adapun perbedaan yang kedua antara khasyah dengan khauf adalah bahwa khasyah ya itu disebabkan
oleh azamatul makhsyi, ya, kebesaran, keagungan dan kekuatan yang ada atau yang dimiliki oleh pihak yang ditakuti. Oleh pihak yang ditakuti. Ini khasyah. Nah, ini khasyah. Jadi sebab khasyah adalah karena pihak yang ditakuti itu memang memiliki kekuatan. Pihak yang ditakuti itu ya memiliki keagungan, kebesaran dan semisalnya. Berbeda dengan khauf, walaupun terjemahannya sama dalam bahasa Indonesia. Khasyah, khauf, takut. Tapi perbedaannya, kalau khauf, ya, khauf itu tidak mesti disebabkan oleh kekuatan dan kebesaran pihak yang ditakuti. Bisa jadi khauf itu, ya, khauf itu, ya, berupa rasa takut yang muncul dikarenakan lemahnya orang yang takut, bukan karena kuatnya pihak yang ditakuti. Bisa jadi pihak yang ditakuti juga biasa saja, tidak kuat, juga sama-sama lemah. Tapi saking lemahnya orang ini yang takut, maka muncullah khauf, rasa takut. Nah, ya seperti tadi, saya contohkan lagi dengan contoh sederhananya dengan rasa takutnya anak kecil, takut kepada hal-hal yang sepele, bukan karena hal-hal itu berbahaya, hal-hal itu kuat, besar dan seterusnya, tapi karena lemahnya anak kecil ini. Ini khauf. Nah, maka di sini walam yakhsha illallah, tidak khasyah kecuali kepada Allah. Ini karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kebesaran, kekuatan, keagungan, keperkasaan yang dengan itu memang pantas untuk ditakuti. Khasyah. Ini perbedaan khauf dengan khasyah sebenarnya. Sekali lagi, walaupun terjemahnya dalam bahasa kita kurang lebih sama. Nah, ini sifat yang kelima yang semestinya ada pada orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, walam yakhsha illallah. Dia tidak khasyah, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaukan dari ayat ini. Ayat ini sangat jelas, ya, menunjukkan keharusan mengikhlaskan khasyah, rasa takut hanya kepada Allah. Yani jangan takut kepada selain Allah. Jangan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali rasa takut yang khauf, ya, khauf biasa, khauf tabi'i. Takut kepada api, takut kepada hewan buas. Ya, sekedar itu. Ya, sekali lagi, ya, selama tidak sampai membuat kita ya terjatuh dalam keharaman, ya, selama rasa takut kepada selain Allah itu membuat kita terjatuh dalam keharaman atau meninggalkan kewajiban, maka itu tidak masalah. Khauf tabi'i, takut yang manusiawi biasa. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di akhir ayat, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Asa ulaik, ya, mereka itu siapa? Yakni mereka semua yang bersifat dengan kelima sifat tadi. Ya. Asa artinya apa? Ya. Pada asalnya asa kita artikan dengan mudah-mudahan, semoga. Akan tetapi para ulama tafsir, ya, sejak zaman para sahabat, di antara mereka adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menerangkan bahwa asa, jika Allah mengatakan asa, maka artinya bukan mudah-mudahan, semoga, tapi artinya pasti. Pasti mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Jadi istilahnya para ulama atau ungkapan para ulama, kullu asa minallahi fahiya wajibah.
kullu asa, setiap kata asa ya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatakannya, maka itu ya adalah suatu hal yang pasti, bukan sekedar harapan. Ya. Bukan sekedar harapan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala ketika sudah berjanji pasti akan memenuhi, sehingga pasti terjadi. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala la yukhlifu wa'dah, tidak menyelisih janjinya. Sehingga kata asa yang diucapkan oleh Allah maknanya adalah pasti. Maka pasti mereka itu yang bersifat dengan sifat-sifat ini termasuk orang-orang yang muhtadin, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Nah, dari sini terfahami kebalikannya. Orang yang tidak bersifat dengan sifat-sifat ini, tidak beriman kepada Allah, atau tidak beriman kepada hari akhir, atau tidak menegakkan sholat sebagaimana mestinya, atau tidak menunaikan zakat, atau dia masih takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang terlarang, entah itu rasa takut yang syirik yang mengandung unsur penghambaan dan ibadah kepada selain Allah, atau rasa takut terlarang yang pada asalnya boleh tetapi menjadi terlarang karena membuatnya terjatuh dalam keharaman atau membuatnya meninggalkan kewajiban. Ya, masih saja takut kepada selain Allah dengan rasa takut yang terlarang, maka terpahami bagaimana dia tidak termasuk minal muhtadin, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kalau tidak mendapatkan hidayah berarti dia adalah orang yang tersesat. Orang yang tersesat. Maka sangat berbahaya jika masih saja memiliki rasa takut kepada selain Allah dengan rasa takut yang terlarang, maka ancamannya adalah ad-dhalal, kesesatan. Nah, keterkaitan ayat ini dengan bab ya, di dalam ayat ini ya, diterangkan wajibnya mengikhlaskan khasyah, rasa takut, khasyah tadi hanya untuk Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas, walam yakhsha illallah, tidak khasyah, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beberapa faedah yang dapat kita petik dari ayat ini. Yang pertama, ya seperti tadi, wujubu ikhlasul khasyah lillahi wahdah. Kewajiban mengikhlaskan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, bahwa kesyirikan itu ya membuat amalan apapun tidak bermanfaat, tidak lagi bermanfaat. Jika ada amal perbuatan sebesar apapun, sebanyak apapun, jika diiringi dengan kesyirikan, maka tidak akan bermanfaat. Pertanyaannya, satu amalan ini saja yang ada kesyirikannya, atau seluruh amalan yang dilakukan oleh seseorang selama hidupnya yang tidak bermanfaat, amalan ini saja atau seluruh amalan? Jawabannya, jika itu adalah syirik asghar, syirik kecil, maka yang tidak bermanfaat adalah amalan itu saja. Amalan itu saja yang disisipi oleh kesyirikan, syirik asghar, syirik kecil. Adapun amalan-amalan yang lain yang dia kerjakan tanpa kesyirikan maka bermanfaat. Nah, namun jika kesyirikan yang pernah dia lakukan itu adalah syirik akbar, syirik besar, maka yang tidak bermanfaat adalah seluruh amalan yang dia kerjakan selama hidupnya, seumur hidupnya. Karena jika syirik akbar yang dilakukan, ya pelakunya tidak lagi beriman, bukan lagi muslim, ya tidak diterima
amal perbuatan orang kafir, ya sebesar apapun dan sebanyak apapun. Jadi kalau syirik akbar itu menggugurkan seluruh amalan yang dikerjakan seumur hidup. Tapi kalau syirik asghar hanya menggugurkan amalan yang tertentu saja yang tersisipi olehnya. Nah, tapi nampak yang dimaksud di dalam ayat yang tadi kita baca itu adalah syirik akbar. Adalah syirik akbar. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 17 tadi, maka dari musyrikin tidak sepantasnya bagi orang-orang musyrik ayya'muru masajidallah untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan seterusnya. Ini orang-orang musyrik dengan syirik akbar. Terlebih di akhir-akhir ayat bagaimana? Allah mengatakan ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu ya telah gugur amalan-amalan mereka. Gugur amalannya. Nah, ini dalil faedah yang kedua. Bahwa kesyirikan itu membuat amal apapun tidak akan bermanfaat karena ulaika habitat a'maluhum, orang yang melakukan kesyirikan gugur amalan-amalan mereka, wa finnarihum khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Kemudian faedah yang ketiga, memakmurkan masjid itu ya, memakmurkan masjid itu hanyalah dengan at-ta'ah wal amalil shalih, dengan ketaatan, amal ketaatan dan amal saleh, bukan sekedar dengan membangunnya, bukan sekedar apa? Membangunnya, memegahkannya, seperti yang banyak ya didapati di ya tengah-tengah kaum muslimin, memegahkan masjid sampai meminta-minta di jalan-jalan, sehingga dengan itu tanpa disadari mereka telah menghinakan Islam dan dakwah Islam, ya tanpa disadari mungkin. Nah, setelah megah masjidnya, jarang sholat di situ, ya tidak dimanfaatkan untuk sholat. Dibangun semegah-megahnya, seluas-luasnya, seindah-indahnya dan setinggi-tingginya sampai ada menaranya, ya. Kemudian ibadahnya di masjid itu ya sedikit, minim. Mayoritas masyarakat setempat tidak memakmurkan masjid dalam bentuk amal soleh dan ibadah di masjid. Nah ini, sehingga memakmurkan masjid yang terpenting adalah imarah hissiyah yang tadi kita pelajari. Imarah ma'nawiyah yang tepat. Imarah ma'nawiyah, memakmurkan masjid yang maknawi, yang artinya adalah ibadah. Memakmurkan masjid dengan ibadah, itu yang terpenting. Nah, karena Allah mengatakan dalam ayat ini, yang memakmurkan masjid adalah yang beriman kepada Allah, kepada di akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Ini kan imarah ma'nawiyah, berupa amal ketaatan dan amal soleh. Kemudian faedah yang keempat, ya, hasungan, dorongan, motivasi untuk memakmurkan masjid-masjid hissiyan wa ma'nawiyan, baik secara fisik bangunan masjid ya, dibuat senyaman mungkin, demikian juga ma'nawiyan, secara ma'nawi, yakni dengan semangat beribadah di masjid-masjid itu ya. Nah, jadi memakmurkan masjid itu ada dua macam, hissi dan ma'nawi, fisik dan ma'nawiyah yang berupa amal soleh. Nah, tapi terkait dengan imarah hissiyah, memakmurkan fisik masjid, ya jangan sampai ya kita menyelisihi sunnah Nabi, tuntunan Nabi SAW terkait dengan memakmurkan masjid. Masjid beliau SAW ya sederhana, ya bukan berarti kita jangan membuat masjid menjadi nyaman, ya bukan, dibuat senyaman mungkin, namun jangan sampai justru terkesan bermegah-megahan, apalagi menghabiskan banyak dana, apalagi sampai meminta-minta di jalan-jalan, ya di pinggir-pinggir jalan, sampai mengganggu lalu lintas juga. Nah ini tidak dibenarkan. Nah, apalagi masjid itu dihiasi sampai
hiasan-hiasan itu membuat orang sulit untuk khusyuk, terganggu, bahkan sampai kurang begitu nyaman untuk beribadah. Nah, kurang begitu nyaman untuk beribadah. Nah, itu keliru. Nah, nampak sekali bahwa syaitan yang mendorong mereka untuk itu. Dan syaitan kan seperti itu. Ketika ada orang semangat dalam hal yang positif, dibuat kebablasan. Ketika ada orang yang kendur, dibuat bablas sekalian kendurnya. Itu, syaitan kan seperti itu, melihat kesempatan, lihat orang ini bagaimana, semangat, dibuat semangatnya sampai berlebihan dan ghulu, kebablasan. Lihat orang ini, oh yang satu ini lemah, dibuat semakin lemah. Nah, berikutnya Al-Mu'allif rahimahullah menyebutkan sebuah hadis. Nampaknya di nuskhah salinan kitab tauhid yang lain urutannya agak berbeda ya. Sepertinya begitu. Tapi kita ikuti saja ini matan yang disebutkan di dalam Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Berikutnya, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bi sakhatillahi wa an tahmadahum ala rizqillahi wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Inna rizqallahi la yajurru hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Dan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu'. Apa makna marfu'? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Inna min dha'fil yaqin, sesungguhnya di antara tanda lemahnya keyakinan, lemahnya al-yaqin adalah anturdiyan nasa bi sakhatillah, engkau berusaha membuat manusia ridha, membuat manusia rela, senang ya dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa antahmadahum ala rizqillah, engkau memuji manusia orang lain ya dengan sebab rezeki yang Allah berikan. Wa antadhummahum, engkau mencela manusia ala ma lam yu'tika Allah, dengan sebab apa yang tidak Allah berikan kepadamu. Inna rizqallahi wasi', atau inna rizqallahi la yajurru hirsu haris, sesungguhnya rezeki dari Allah itu ya tidak dibawa, tidak didatangkan ya dengan ambisi orang yang berambisi. Wala yarudduhu karahiyatu karih, demikian juga rezeki dari Allah itu tidak akan tercegah dengan bencinya orang yang benci. Nah, apa maksud hadis ini? Nah, insyaallah akan kita pelajari bersama. Nah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah, dan juga oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Namun hadis ini dinilai oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang maudhu', hadis yang palsu, maudhu'. Nah, tetapi kenapa disebutkan di sini di dalam kitab ini? Ya, jawabannya karena ya makna hadis ini telah didukung oleh dalil-dalil lain yang sahih. Jadi secara makna benar. Kenapa disebutkan ya hadis-hadis yang lemah di dalam kitab ini? Demikian pula kitab-kitab yang semisalnya oleh para penulisnya. Di antara sebab atau tujuannya adalah untuk memperkuat, ya, mempertegas kandungan makna dalil yang sahih. Demikian juga untuk memberikan keterangan tambahan, memperjelas. Jadi untuk mempertegas dan memperjelas, sehingga itu tidak masalah karena maknanya sebenarnya sudah terkandung dalam dalil-dalil lain yang sahih.
Ini untuk mempertegas dan memperjelas. Nah, disebutkan dalam hadis ini inna min dha'fil yaqin. Min, sesungguhnya min di antara dha'fil yaqin, yakni min alamati dha'fil yaqin, di antara tanda lemahnya keyakinan seseorang. Ya, min dha'fil yaqin yakni min alamat dha'fil yaqin. Nah, karena lemahnya al-yaqin yang ada pada seorang itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda lemahnya al-yaqin pada diri seorang adalah ini, yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, kemudian al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Al-yaqin diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, dhiddu syak. Wa kamalul iman, lawan dari keraguan. Yakin artinya tidak ragu-ragu. Ya, tidak ragu. Dan itulah kamalul iman, iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu ketika seorang hamba tidak ragu lagi, tidak ada keraguan lagi di dalam hatinya. Min dha'f al-yaqin. Nah, di antara tanda lemahnya al-yaqin pada diri seorang adalah anturdiyan nasa bisakhatillah. Engkau berusaha membuat ridha orang lain, membuat orang lain senang, rela ya kepadamu, tidak marah kepadamu, tapi bisakhatillah, dengan apa? Dengan kemurkaan Allah, yakni dengan engkau melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah. Ya, semestinya lebih takut kepada Allah. Ya, entah terserah manusia mau bagaimana kepada kita, yang penting Allah tidak murka. Tapi ini sebaliknya. Ya, karena memang lemah imannya, lemah keyakinannya, sehingga justru manusialah yang dia usahakan agar rela senang kepadanya, tidak murka, namun ya dengan cara-cara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa antahmadahum, ini tanda yang lain lemahnya keyakinan seseorang. Antahmadahum ala rizqillah, engkau memuji-muji manusia, memuji-muji orang lain, padahal Allah yang memberi rezeki kepadamu. Itu maksudnya engkau memuji mereka dengan sebab rezeki Allah, maksudnya Allah yang memberi rezeki. Ya, karena memang begitu. Innallaha war-razzaq. Allah lah yang Maha pemberi rezeki. Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada kita kecuali Allah yang memberikannya. Nah, tapi ternyata yang kita puji-puji malah siapa? Bukan Allah, tetapi selain Allah. Nah, ini yang dimaksud di dalam kalimat ini, wa antahmadahum ala rizqillah. Ini juga di antara tanda lemahnya iman dan keyakinan seseorang ketika mendapatkan nikmat dari Allah yang dia puji-puji, malah orang lain yang menjadi sebab sampainya nikmat itu kepadanya. Ya, misalkan ada orang yang memberi, hakikatnya siapa yang memberi rezeki kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Orang ini hanya sebab, ya, orang ini hanya sebab tersampaikannya nikmat tersebut kepada kita. Siapa sebenarnya yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata yang dipuji-puji ya adalah manusia ini, orang ini sampai melupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya di sini bukan kita tidak berterima kasih kepada orang lain. Yang dimaksud di sini adalah sampai kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingat-ingat, yang kita puji-puji hanyalah orang lain. Nah, semestinya kan kita bersyukur kepada Allah, mengakui bahwa nikmat ini sesungguhnya yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain, Allah juga memerintahkan kita untuk berterima kasih kepada orang lain. Nah, itu enggak masalah, itu memang
diperintahkan. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa melakukan atau memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah dia. Membalas kebaikan, tahu terima kasih. Ya. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu bihi, kalau kalian tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya, fad'u lahu, maka doakanlah kebaikan untuknya, hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sampai kalian melihat dengan doa kalian itu kepadanya atau untuknya, kalian telah membalas kebaikan-kebaikannya. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita untuk tahu terima kasih kepada orang lain. Tapi apa maksudnya dengan kalimat ini, wa tahmadu ala rizqillah? Ini salah satu tanda lemahnya iman. Ya, jawabannya maksudnya adalah sampai kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingat-ingat hanya orang ini. Nah, wa antadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Ini tanda yang ketiga yang disebutkan dalam hadis, yang menunjukkan, mengindikasikan telah lemahnya iman dan keyakinan seseorang. Engkau mencela orang lain dengan sebab Allah tidak memberimu. Ya, padahal ya, engkau mendapatkan nikmat ataukah tidak, yaitu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau menginginkan sesuatu tetapi tidak mendapatkannya, maka hakikatnya Allah tidak memberimu. Tapi kok kamu malah justru mencela orang lain. Ya, bersabar, jangan mencela orang lain seperti itu. Seolah orang itulah yang memberi atau tidak. Memberi atau tidak gara-garanya orang itu. Ya. Ya sudah, jangan. Ingat, orang itu tidak memberimu, ya, karena memang Allah tidak memberimu. Allah tidak berkehendak engkau mendapatkan nikmat tersebut, sehingga janganlah engkau terlalu mencela mereka. Kalau engkau terlalu mencela orang lain, ya, padahal sudah ditakdirkan oleh Allah engkau tidak mendapatkan nikmat yang kau harapkan, berarti itu di antara tanda lemahnya imanmu, ya, lemahnya yakinmu. Nah, ini tiga tanda disebutkan dalam hadis ini. Inna rizqallahi la yadurruhu hirsu haris. Sesungguhnya rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya, rezeki Allah, rezeki dari Allah itu tidak akan didatangkan, diseret, ditarik dan semisalnya dengan ambisi orang yang berambisi. Maksudnya adalah sebesar apapun ambisi seseorang untuk mendapatkan rezeki, ya, tapi Allah tidak menakdirkannya, tidak menghendakinya, maka ya Allah tidak akan memberi rezeki sebesar apapun ambisi seseorang. Kalau Allah tidak berkehendak, ya rezekinya segitu aja, ya, rezekinya ya sebatas itu. Sebesar apapun ambisi seseorang tidak akan membuat rezeki Allah menjadi datang, ya, tidak akan membuat semakin banyak. Kembalinya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yarudduhu karahiyatu qarih, dan sebaliknya, ya, rezeki yang Allah berkehendak untuk dia berikan, maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Ketidaksukaan orang yang tidak suka tidak akan mencegah turunnya rezeki, datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu mencela orang lain, ya, atau terlalu memuji orang lain, ya, karena engkau dapat atau tidak itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua adalah rezeki dari Allah. Kalau Allah berkehendak memberimu, ya sudah, tenang saja, tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Ya, demikian juga kalau Allah berkehendak untuk tidak memberimu, ya sudah, bersabar saja. Ya, karena ambisi siapapun tidak akan bisa mendatangkan rezeki dari Allah, sementara Allah itu tidak berkehendak untuk memberinya.
Nah, keterkaitan hadis ini dengan bab, ya. Nah, dalam hadis ini terdapat penjelasan wajibnya, ya, menggantungkan qalbu hanya kepada Allah. Ya, menggantungkan qalbu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta kewajiban hanya takut kepada Allah. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang memberi rezeki atau menahan rezeki. Sehingga jangan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga dalam hadis ini dijelaskan, ya, tercelanya takut kepada manusia, sehingga berusaha untuk membuat ridha mereka. Jangan. Nah, jangan sampai takut kepada manusia dengan rasa takut yang menyebabkan terjatuh dalam keharaman atau meninggalkan kewajiban yang itu bisa mendatangkan murka Allah. Ya kan, anturdiyan nas bisa khatillah. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Membuat ridha manusia dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Nah, melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah itu apa? Ya, melakukan perkara haram atau meninggalkan perkara yang wajib. Kenapa dilakukan keharaman itu atau kenapa kewajiban itu ditinggalkan? Ya, karena takut kepada manusia, berusaha untuk membuat ridha manusia. Ini rasa takut yang tercela, yang diharamkan. Nah, kemudian beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah kewajiban bertawakal hanya kepada Allah dan takut hanya kepadanya. Tawakal kepada Allah, jangan takut kepada selain Allah. Kemudian faedah yang kedua, ya, meyakini al-qadha wal qadar. Ini meyakini takdir Allah. Allah itu sudah menakdirkan, sudah memberikan ketetapan. Kemudian faedah yang ketiga, adamul i'timad 'alal asbab. Tidak bergantung kepada sebab. yakni tidak menggantungkan hati kita kepada sebab. Adapun perbuatan kita, ya kita berusaha. Ingin mendapatkan rezeki, ya berusaha. Ya, tapi hati kita jangan bergantung kepada usaha. Jangan bergantung kepada usaha yang kita lakukan, tapi gantungkanlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilannya, ya, hasilnya nanti bagaimana, ya sudah diserahkan, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adamul i'timad, al-i'timad 'alal asbab. Nah, bagaimana menyimpulkan faedah yang ketiga ini dari hadis? Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis tercelanya terlalu memuji orang lain ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, padahal orang lain itu kan sifatnya hanya sebab, mengantarkan saja. Ya, mendatangkan atau mengantarkan rezeki dari Allah kepada kita. Sebabnya orang ini, tapi Allah yang memberi. Maka jangan terlalu memuji manusia, sekedar terima kasih saja. Balas budi.
berterima kasih. Nah, tapi jangan bergantung kepada orang ini. Kalau terlalu memuji manusia ketika mendapatkan rezeki dari Allah, ini mengindikasikan bahwa hatinya terlalu bergantung kepada sebab. Demikian juga ini wa antadhumhum ala ma lam yu'tikallah. Engkau mencela orang lain ketika Allah tidak memberimu. Ya. Engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan ya karena Allah tidak memberimu. Ya jangan terlalu mencela orang lain. Kalau terlalu mencela orang lain, ini juga menunjukkan bahwa hatimu terlalu bergantung kepada sebab. Karena orang lain itu kan sekedar sebab. Ya hanya sebab saja. Kemudian faedah yang keempat, ya kewajiban, ya, wajibnya mendahulukan, mengedepankan keridhaan dari Allah atau keridhaan Allah di atas keridhaan seluruh makhluk. Jangan sebaliknya, mengorbankan keridhaan Allah demi mendapatkan ridhonya para makhluk. Karena itu diantara tanda lemahnya yakin anturdian nas bisakhatillah. Maka berusaha membuat ridha manusia walaupun dengan kemurkaan Allah. Nah, insyaallah kita pelajari di kesempatan berikutnya. Nah, Allah taala alim bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad